Ini pertanyaannya sedikit melenceng seputar peternakan mas, tapi nggak apa-apa. Nggak apa, lanjut Pak ini. Di sini ada yang tanya, Mas Bayu sudah punya pacar apa belum mas? Aduh, berat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan video kali ini nanti kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk ke kami dan sudah kami pilih. Nah, nanti kita akan jawab satu persatu pertanyaan yang masuk. Oke, maka dari itu jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya juga untuk di subscribe agar gak ketinggalan video-video dari kami. Oke, jangan di skip, ikuti terus videonya. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan dari teman-teman peternak. Nah, nanti saya akan dibantu teman saya yaitu Mas Tatang Arianto, dan dia juga punya channel YouTube namanya Tatang Arianto. Bisa di subscribe ya, nanti bisa di subscribe untuk channelnya beliau. Siap. Nanti beliau akan membantu saya untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman dan yang sudah saya pilih ya. Monggo Mas Tang, untuk pertanyaan pertama itu apa Mas? Kok saya penasaran sekali. Ya, untuk pertanyaan yang masuk dari kawan-kawan ternak seluruh Indonesia, yang pertama itu mulai berternak sejak tahun kapan mas? Untuk Mas Bayu. Nah, untuk mulai beternak itu saya awali dari 2019 ya. Itu setelah lulus SMK. Saya lulus SMK 2019. Nah, dari itu saya mulai beternak. Jadi untuk ternak dimulai dari 2019 ini. Mungkin itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, alasan memilih beternak karena apa mas? Nah, alasannya memilih beternak itu yang pertama sudah suka dulu di dunia peternakan. Nah, awalnya gini mas, awalnya dulu itu waktu kecil kan ada yang pelihara sapi dan kambing Ya gitu. terus lihat pertama itu sudah senang lihatnya. Bisa dikatakan jatuh cinta pada pandangan pertama ya. Jatuh cinta pada pandangan pertama, tapi pada hewan ini. Nah, setelah itu waktu kecil sudah lihat, itu sudah senang. Nah, sekian lama terus orang tua juga memelihara, tapi nggak banyak sih, cuma beberapa ekor saja. Nah, di situ saya juga ikut memelihara, membantu dikit demi dikit. Nah, terus berjalannya waktu 2019 tadi awal mulai beternak. Nah, awal mulailah untuk membangun kandang. Terus ya itu tadi intinya suka, terus sudah suka dulu di ternak, khususnya domba dan kambing itu alasan saya untuk beternak mas. Ya, Oke, lanjut mas. Ya, itu tadi alasannya untuk berternak dari Mas Bayu. Ya. Ya, dan pertanyaan selanjutnya ini banyak yang penasaran mas. Ya. Ini Mas Bayu kuliah di universitas mana, fakultas peternakan mana? Nah, sebenarnya gini teman-teman, saya kuliah itu enggak di fakultas peternakan Ya. melainkan saya kuliah di fakultas tarbiyah jurusan pendidikan agama Islam mas. Wah. Itu Lancanya jauh banget ya mas? iya, melencengnya jauh banget ini. Dari fakultas tarbiyah, terus jurusannya pendidikan agama Islam, terus hobinya melenceng ke ternak. Jadi bisa dikatakan jauh lah, tapi tidak masalah bagi saya karena
ilmu itu bisa didapatkan dari mana saja gitu aja. Itu, Siap. nah, ya. Selanjutnya Mas. Terus selanjutnya Mas, Ya. ini ada pertanyaan, tips beternak untuk pemula apa saja Mas? Nah, untuk tips beternak untuk pemula itu, nah, yang pertama itu ini dari saya. Iya siap. Yang pertama adalah kita cari ilmu dulu dalam dunia peternakan. Kita cari Belajar. ilmu, ya, belajar ke peternak-peternak lain lah, kita belajar dulu. Setelah itu yang kedua kita niatkan untuk beternak. Terus yang ketiga suka dulu dengan ternak yang bakal kita pelihara. Terus yang keempat setelah niat, suka, terus bikin kandang ya sesuai standar lah, sesuai standar dan sesuai budget aja, nggak usah yang bagus-bagus, nggak apa-apa, yang penting sesuai standar. Terus yang selanjutnya pemilihan bibit yang baik. Nah, pemilihan bibit yang baik bisa main-main ke kandang teman-teman, main-main ke kandang farm yang sudah besar, itu insya Allah menyediakan bibit-bibit yang baik, atau bisa mencari ke petani-petani yang ada di desa, Iya, di sekitar. Ya, sekitar. Mungkin itu tipsnya dari saya. Oke, lanjut. Ya selanjutnya itu pertanyaannya, resep pakan hijauan dan komboran apa saja Mas yang Mas Bayu gunakan? Nah, untuk dari hijauannya dulu ya Mas. Ya. Untuk hijauannya, kami dari hijauannya juga memakai rumput tanaman dan rumput liar. Nah, dari tanaman yang saya gunakan adalah rumput odot, rumput staria, dan rumput pakcong. Itu yang saya gunakan. Itu dari tanamannya. Dan untuk rumput liarnya itu mengambil dari persawahan atau rumput lapangan, itu kita gunakan. Itulah, ya cukup dua itu aja untuk hijauannya. Hijauannya adalah dari rumput liar dan rumput tanaman itu. Terus untuk resep komborannya kita memakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita saja Mas. Yang terdiri dari konsentrat, terus begatul juga, polar kita juga gunakan. Kalau ampas tahu kalau ada ya kita gunakan, kalau nggak ada ya tidak kita gunakan. Jadi kita maksimalkan, kita cari bahan yang ada di sekitar kita saja. Iya, yang mudah terjangkau ya Mas. Iya betul, yang mudah terjangkau saja. Oke, lanjut Mas. Ini pertanyaannya sedikit melenceng seputar peternakan Mas, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lanjut Pak. Di sini ada yang tanya, Mas Bayu sudah punya pacar apa belum Mas? Aduh, berat ini. Ini saya salah server ini. Sangat melenceng dari peternakan ini Mas. Ya saya jawab ya. Saya nggak punya pacar teman-teman. Ya masih fokus ternak ya Mas ya? Iya betul, masih fokus ternak. Dan jujur saya dari dulu itu nggak pernah pacaran dan nggak pernah memikirkan hal itulah, apalagi tanya tentang pacar itu. Ini dari Mbak atau Mas ini yang tanya? Ini dari Mbak ini. Waduh, dari Mbak ini. Dari Mbak yang tanya. Ya, jadi intinya saya tidak berpacaran dan tidak berpacaran dan tidak memiliki pacar, gitu aja. Iya, Tuh, siap. oke, lanjut Mas. Untuk selanjutnya ada yang ini ya, ada yang minta saran Mas. Iya. Saran. Bagus breeding atau fattening untuk ternak domba itu? Nah, sebenarnya breeding dan fattening itu bagus semua Mas. Nah, jadi untuk pilih breeding apa fattening Mas, nah itu kembali lagi ke kita. Kalau breeding itu jangkanya kan panjang, bisa jangka panjang lah, karena untuk pengembangbiakan. Sedangkan untuk fattening itu kan jangka pendek, hanya penghumukan, paling ya 4-6 bulan itu sudah panen. Nah, kalau kita mau ditanya mau breeding apa fattening, itu kembali lagi ke kita.
kembali lagi ke kita mantapnya pilih yang breeding atau fattening. Nah, itu kita milih dari salah satu itu. Kalau dua-duanya juga nggak apa-apa, itu mah bagus sekali. Nah, kalau dari pertanyaan tadi bagus yang mana? Semuanya bagus, Mas. Lanjut. Ya, tadi selanjutnya komboran yang bagus itu yang sistem kering atau basah, Mas, menurut Mas Bayu? Nah, ini yang pengalaman saya ya. Kalau sistem kering dan basah itu sebenarnya sudah saya terapkan di kandang semuanya, baik kering maupun basah. Nah, kalau dari kualitas itu bagus yang kering. Kalau kualitas daging ya, itu bagus yang kering karena hasil daging yang dihasilkan itu padat lah, padat. Dan kalau yang sistem basah itu setahu saya hasil dagingnya ya bagus tapi cukup berair sedikit lah, cukup berair sedikit. Nah, sarannya untuk apa tadi, Mas? Kering atau basah ya? Ya, bagus yang mana? Nah, bagus yang mana? Sebenarnya bagus yang kering, bagus yang kering ya. Tapi kita sesuaikan dengan ternak kita. Ternak kita maunya yang basah atau yang kering itu harus disesuaikan dengan ternak kita dulu aja. Mungkin itu. Ya, ini untuk pertanyaan terakhir ya, Mas. Ya. Motivasinya Mas Bayu BP untuk peternak muda seluruh Indonesia itu apa, Mas? Nah, motivasinya ya. Nah, untuk seluruh peternak Indonesia, khususnya peternak muda ya, jangan patah semangat, terus apa ya? Terus semangat dalam peternaknya, jangan malu, jangan gengsi, ya betul. Pokoknya dunia peternakan itu sangat bagus sekali untuk dikembangkan karena untuk di kalangan anak muda ini sangat minim sekali di dunia peternakan ini. Jadi mari kita bangkitkan dunia peternakan khususnya di kalangan anak muda agar sektor peternakan bukan peternakan saja, peternakan, pertanian dan bahkan perikanan bisa terangkat oleh anak-anak muda zaman sekarang. Nah, intinya pokoknya jangan malu, jangan gengsi, jangan minder, itulah kuncinya. Insya Allah dengan kunci itu, insya Allah beternak kita akan lebih mudah untuk menjalaninya. Oke, sudah habis, Mas? Ya, udah habis, Mas. Sudah habis. Nah, itu tadi ya teman-teman, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke kami. Nah, itu sudah kami pilih dan sudah kami jawab satu persatu. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa tulis di kolom komentar. Mau yang ditanyakan apa, tulis saja di kolom komentar. Nanti kita akan buatkan video lagi untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Nah, dan jangan lupa untuk subscribe ya channel Mas Tatang Arianto. Channelnya apa, Mas? Tatang Arianto. Tatang Arianto. Siap. Nanti bisa diketik di kolom pencarian Tatang Arianto, sudah muncul ya, Mas? Sudah Ya, muncul. Insya Allah muncul. Insya Allah muncul. Nah, bisa di subscribe ya channelnya beliau. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari kami. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.